siapapun yang berusaha di satu tempat, ya, jika dia untung, ya pastilah dia ingin mempertahankan bagaimana aktivitas security di situ, bagaimana sosial di situ, bagaimana kesejahteraan itu, ya semua pasti dia ingin ya, beri juga gitu. Nah, oleh sebab itu saya mendorong bagi ya, pihak perusahaan, pihak swasta yang berinvestasi dan berusaha di Kabupaten Malinau, ayo mari kita ya lakukan, ya. Berikan sesuatu yang ya kembali ya kepada masyarakat di mana kita masing-masing berada, karena pemerintah tidak bisa sendiri, ya, harus semua pihak ikut berkontribusi dalam pembangunan masyarakat di daerah ini. Oleh sebab itu ya bagi perusahaan yang sudah peduli terhadap masyarakat melalui CSR-nya, jadi CSR silakan pilih, bisa pendidikan, bisa kesehatan, bisa ekonomi, bisa susbud dan seterusnya, silakan saja ya. Nah, yang paling penting ya itu diketahui oleh pemerintah desa, diketahui oleh pemerintah kecamatan, ya, diketahui oleh masyarakat. Ya. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi tidak tepatlah jika kita berada di satu tempat, apalagi di Malinau, kita sudah untung, kita sudah berhasil, ya, usaha kita sudah semakin besar, tapi kita mungkin belum optimal ya, memberikan kewajiban sosial kita kepada masyarakat. Nah, oleh sebab itu, jika mereka sudah melakukannya secara optimal, saya pertahankan. Yang memang belum, mungkin karena faktor belum beruntung pada saat itu, tapi sekarang sudah mungkin lebih baik, ya kembali lakukan kegiatan-kegiatan yang konkret lah di tengah-tengah masyarakat. Ruang itu kita sudah buka. Nah, apakah ada pemberitahuan atau bersurat langsung kepada perusahaan-perusahaan? Karena ya pasti pada awal saya terpilih sebagai bupati, saya telah memanggil perusahaan semua yang berada di Kabupaten Malinau untuk peduli, karena kan kita bicara COVID pada saat itu, bagaimana mereka menolong masyarakat ya, dengan memberi bantuan seperti sembakonya, memberikan bantuan sanitizer-nya, maskernya, vitaminnya, ya macam-macam saja gitu. Nah, tapi setelah COVID melandai, ya pastilah ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan lagi. Oleh sebab itu kita tidak berhenti hanya pada saat situasi pandemi saja kan, pada saat COVID, tapi kita bisa membantu lagi ya, pada sektor-sektor ke depan. COVID melandai, ya kita bicara aspek pendidikan, ayo kita buat itu. Setelah itu kita giatkan ekonomi. Jadi banyak ruang yang sebenarnya sangat terbuka bagi siapa saja untuk berkontribusi untuk membangun Malinau. Nah, itu yang saya gerakkan dan saya mengajaknya sejak dari awal. Oleh sebab itu kan kita punya perda kan, CSR itu, corporate itu. Jadi bagaimana semua orang, ya semua kita termasuk pemerintah di situ, ya terus bersinergi untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Apakah nanti sejauh ini evaluasinya seperti apa? Apakah sudah berjalan semua untuk program CSR-nya perusahaan? Sampai saat ini saya melihatnya jalan. Tetapi apa besarnya ini belum kita belum masuk ke situ. Berapa besarnya, apakah itu sudah maksimal, apakah itu belum ya. Tapi yang jelas sudah kita bisa lihat ya, kontribusi dari banyak pihak ya, seperti hari ini. Ini kan bagian kerjasama dari beberapa perusahaan juga. Jadi ada beberapa waktu yang lalu berkontribusi dalam CSR bersama dengan pemerintah itu membantu bagaimana merawat jalan. Begitu juga setelah itu ada kontribusi penanganan COVID ya, kita tahu ada bantuan sembako, itu luar biasa juga. Nah, itu bagaimana evaluasinya ke depan, Pak? Apakah dibuat per tahun atau per 6 bulan sekali untuk evaluasi program CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Malinau? Oh pasti akhirnya kan kita evaluasi per tahun, itu standarnya kan. Tapi kalau bisa ya dia nanti continue. Nanti misalnya program ini apa yang dibuat, jadi program ini, jadi dia berkesinambungan. Jadi secara keseluruhan itu sangat mudah kita ketahui. Nah, oleh sebab itu publik diajar, publik juga diajar untuk melek juga, untuk melihat ya, sejauh mana kontribusi semua pihak terhadap pembangunan Malinau ini. Jadi
seperti BPJS, ada BPJS Mandiri kemarin kan, yang mungkin beberapa warga tidak mampu membayar kewajiban gitu. Nah, akhirnya lewat jasa perusahaan, lewat kesehatan mereka memberi jaminan menanggulangi beban tadi gitu. Ya, mungkin pemerintah bisa saja kan, misalnya dalam kondisi begini, tapi pemerintah bisa mengurus yang lain. Karena kenapa? Karena jasa masuk untuk menanggulangi itu. Jadi itu yang kita dorong. Dan memang wajar dan pantas ya jika pihak swasta melakukan itu. Nah, yang tidak benar ini kan juga untung tidak peduli. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau sudah untung ya wajarlah ya jika mereka mengembalikan ya, keuntungan itu kepada masyarakat ya Kabupaten Malinau dengan kegiatan-kegiatan yang tadi saya bisa katakan aspek kesehatannya, pendidikannya, sosialnya, banyak lagi ekonominya dan seterusnya, termasuk infrastrukturnya, pembangunannya kan. Kalau perusahaan ya dia bisa merawat, bagaimana dia bisa berkoordinasi merawat akses jalan, perkebunan masyarakat kan itu juga bagian dari CSR juga. Perusahaan yang punya alat berat ya bisa bantu gitu. Karena desa ini kan bukan hanya satu, ada 109 desa, ada 15 kecamatan gitu. Nah, dimanapun mereka berada, saya berharap ada sesuatu yang memang harus mereka lakukan, karena mereka pasti mengarahkan dasarnya. Nah, oleh sebab itu pemerintah nanti akan memantau, ya, mengawasinya, menindaklanjuti, bahkan mengingatkan mereka. Kalau mereka belum ya, mengoptimalkan apa yang menjadi kewajiban mereka.